Baik, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan untuk hadis 491. Wa anna Abdullah bin Umar haddatsahu anna nabiyya kana yanzilu bi tuwi wa yabitu hatta yusbiha yusalli subha hina yaqdamu makkata wa musalla Rasulillah dzalika ala akmatin ghalizatin laisa fil masjidil ladzi bunya thumma walakin asfala min dzalika ala akmatin ghalizatin. Sesungguhnya Abdullah bin Umar menceritakan kepadanya bahwa Nabi SAW biasa singgah di Zizuwah dan bermalam hingga subuh. Beliau salat subuh ketika sampai ke Mekah, tempat salat Rasulullah SAW pada bukit-bukit kecil, bukan pada masjid yang dibangun di sana, akan tetapi lebih rendah darinya pada bukit-bukit kecil. Wan Abdullah bin Umar haddatsahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam istaqbala furdata al-jabal alladzi bainahu wa bainal jabali tawili nahwal Ka'bah faja'ala al-masjid alladzi bunya thumma yasar al-masjid bi tarafil aqmati wa musallin Nabi sallallahu alaihi wasallam asfala minhu alal aqmati saudai tad'u min akmati asyarata al-tu'in aw nahwaha thumma tusalli mustaqbilal furdataini minal jabali alladzi bainaka wa bainal Ka'bah. Abdullah menceritakan kepadanya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui dua jalur ke gunung menghadap Ka'bah yang terletak antara dia dengan gunung panjang. Beliau menjadikan masjid yang dibangun di sana berada di sebelah kiri ujung bukit kecil, sedangkan tempat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Bukit Sauda lebih rendah darinya. Engkau memberikan jarak 10 hasta atau sepertinya dari bukit. Kemudian engkau salat menghadap lereng gunung yang berada di antara engkau dengan Ka'bah. Catatan pentingnya. Pertama, penjelasan mengenai hal ini mencakup 9 hadis yang dinukil oleh Hasan bin Sufyan dalam musnadnya secara terpisah-pisah dari jalur Ismail bin Abi Uwais dari Anas bin Iyad. Beliau mengulangi sanadnya dalam setiap hadis kecuali hadis ketiga. Adapun 2 hadis yang terakhir diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dalam kitab tentang haji. Kedua, masjid-masjid disebutkan pada hadis-hadis di atas saat ini tidak dikenal lagi kecuali Masjid Dzulhulaifah serta masjid yang berada di Rawha yang dikenal oleh penduduk daerah tersebut dalam riwayat Al-Zubair bin Bakar. Disebutkan dalam kitabnya Akbar Al-Madinah melalui jalur lain dari Nafi dari Ibnu Umar tentang sifat-sifat masjid tersebut. Dalam riwayat Tirmizi dari hadis Umar bin Auf bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di lembah Rawha. Beliau bersabda, "Walaqad shalla fi hadzal masjidi sab'una nabiyyan." Telah salat di masjid ini 70 nabi. Ketiga, dari perbuatan Ibnu Umar dapat diketahui tentang disukainya menelusuri bekas peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabaruk atau mencari berkah dengannya. Al-Baghawi, seorang ulama mazhab Syafi'i, mengatakan sesungguhnya masjid-masjid yang telah terbukti bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat padanya apabila seseorang bernazar untuk salat pada salah satunya, niscaya nazarnya menjadi sesuatu yang harus ditunaikan, sebagaimana halnya dengan ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Keempat, Imam Bukhari menyebutkan masjid-masjid yang berada di jalan-jalan Madinah, namun dia tidak menyebutkan masjid-masjid di Madinah karena tidak ada riwayat mengenai hal itu yang memenuhinya.
catatan kakinya. Pendapat ini lemah. Yang benar adalah bahwasanya nazar untuk mengunjungi masjid-masjid tidak menjadi sesuatu keharusan, kecuali terhadap 3 masjid apabila butuh untuk menyiapkan bekal perjalanan. Apabila tidak butuh pada hal itu, maka ia merupakan sesuatu yang perlu ditinjau dan masih diperselisihkan. Adapun masjid-masjid dan disyaratkan oleh Al-Baghawi di atas, maka yang benar bahwa dia tidak boleh didatangi hanya sekadar untuk beribadah padanya, serta tidak wajib bagi seorang yang bernazar dengannya untuk menepati nazarnya demi mencegah perbuatan yang menjurus kepada kesyirikan. Cukuplah dia salat di masjid-masjid yang disyariatkan. Wallahu a'lam. Persyaratannya dalam kitab Akhbar Madinah, Umar bin Syabah menyebutkan masjid-masjid dan tempat-tempat yang pernah ditempati Sallallahu Alaihi Wasallam untuk salat. Abu Ghassan meriwayatkan dari para ahli ilmu bahwa semua masjid yang berada di kota Madinah yang terbuat dari batu-batu berukir dan bersusun telah ditempati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk salat. Karena ketika Umar bin Abdul Aziz hendak membangun masjid Madinah, dia bertanya kepada penduduknya, di mana saat itu generasi terdahulu masih banyak yang hidup tentang hal itu. Kemudian dia membangun masjid dengan menggunakan batu berukir lagi bersusun. Demikian nukilan dari kitab Akhbar Madinah. Umar bin Syabah telah menyebutkan secara jelas tempat masjid-masjid tersebut, namun pada saat itu kebanyakan di antaranya telah hancur tak berbekas. Adapun yang tersisa dan masih masyhur hingga saat ini adalah Masjid Quba, Masjid Al-Fariq sebelah timur Masjid Quba, Masjid Bani Quraizah, Masyrabah Ummu Ibrahim sebelah utara Masjid Bani Quraisah, Masjid Bani Zufar sebelah selatan Al-Baqi dan dikenal dengan Masjid Al-Baghlah, Masjid Bani Muawiyah dikenal dengan nama asli Al-Ijabah, Masjid Al-Fat dekat Gunung Sa'i, dan Masjid Al-Qiblatain. Demikian yang dikutip oleh sebagian syekh kami. Adapun faidah mengetahui hal-hal ini yaitu seperti apa yang disebutkan Imam Al-Baghawi. Wallahu a'lam. An Abdullah bin Abbas annahu qala aqbaltu raqiban ala himarin atani wa ana yauma idzin qad nahaztu al-ihtilama wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi bi Mina ila ghairi jidarin. Amarartu baina yaday ba'di safi fanazaltu wa arsaltu al-atana tatta wa dakhaltu fi safi falam yunkir dzalika alayya ahadun. Dari Abdullah bin Abbas bahwasanya dia berkata, aku datang dengan menunggu himar betina dan aku saat itu menjelang balik, sementara Rasulullah salat mengimami orang-orang di Mina tanpa menghadap tembok. Aku pun lewat di hadapan sebagian saf. Lalu aku turun dan melepas himar betina tadi untuk makan, dan aku masuk ke dalam saf. Tidak seorang pun yang mengingkari atas perbuatan tersebut. Keterangan hadis, Imam Bukhari menyebutkan 3 hadis di bawah bab ini. Hadis kedua dan ketiga sesuai dengan judul bab, di mana Nabi SAW tidak memerintahkan para sahabatnya untuk membuat pembatasan selain pembatasan beliau sendiri. Adapun hadis pertama yaitu hadis Ibnu Abbas, apabila dijadikan sebagai dalil pada bab ini perlu dipertanyakan, karena di dalamnya tidak ada pernyataan bahwa Nabi SAW salat menghadap sutra untuk itu. Al-Baihaqi membuat judul bab hadis ini dengan bab orang yang salat tanpa menghadap sutra atau pembatas. Dalam kitab tentang ilmu telah dibahas pada bab kapan pendengaran anak kecil diterima dalam periwayatan hadis, yaitu perkataan Imam Syafi'i. Sesungguhnya maksud perkataan Ibnu Abbas tanpa menghadap tembok adalah tidak menghadap sutra.
Kami telah menyebutkan riwayat Al-Bazzar untuk mendukung pendapat itu. Sebagian ulama mutaakhirin, generasi yang kemudian itu, mengatakan perkataan Ibnu Abbas tanpa menghadap tembok tidaklah menafikan meniadakan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap pembatas selain tembok. Akan tetapi cerita Ibnu Abbas yang melewati saf-saf salat tanpa ada keterangan pun yang mengingkarinya telah memberikan indikasi terjadinya peristiwa yang tidak menjadi kebiasaan mereka. Apabila dikatakan bahwa di sana ada pembatas selain tembok, maka berita dari Ibnu Abbas tersebut tidak mempunyai manfaat, karena dalam kondisi demikian perbuatan melewati saf barisan sudah sewajarnya untuk tidak diingkari. Seakan-akan Imam Bukhari memahami hadis ini dalam konteks kebiasaan yang dikenal dan dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau tidak salat di lapangan terbuka kecuali menancapkan tongkat di hadapannya. Kemudian pandangan ini beliau perkuat dengan dua hadis, masing-masing diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Zuhaifah. Dalam hadis Ibnu Umar terdapat apa yang mengindikasikan perbuatan yang bersinambungan, yaitu perkataan ketika menyebutkan tongkat. Biasanya beliau melakukannya saat safar, berpergian. Pendapat ini diikuti oleh Imam An-Nawawi. Dia berkata dalam kitab Syarah Muslim sehubungan dengan pembahasan mengenai hadis ini di sini. Terdapat keterangan bahwa sutra pembatas imam merupakan pembatas bagi orang-orang yang berada di belakangnya. Wallahu alam. Nahajtu al-ihtilam, mendekati masa balik. Saya telah mencabutkan perselisihan tentang umur beliau dalam kitab Ta'limul Quran, di kitab Al-Fadil Quran, dan bab Al-Ihtitan Ba'da Kubra di kitab Al-Izan. Lalu saya akan menyebutkan pula cara menyemadukan di antara versi yang nampak berbeda serta penjelasan terkuat di antara pendapat-pendapat yang ada. Usolli bin nasi bi Mina, salat mengimami manusia di Mina. Demikian yang dikatakan oleh Imam Malik dan kebanyakan perawi dan dari Imam Zuhri. Namun dalam Sahih Muslim dari Ibnu Uyainah disebutkan di Arafah. Imam Nawawi berkata hal ini dipahami sebagai dua kejadian yang berbeda. Akan tetapi perkataan beliau didatangi bahwa pada dasarnya suatu kejadian tidaklah berulang, apalagi bila sumbernya hanya satu. Maka yang benar bahwa perkataan Ibnu Uyainah di Arafah masuk kategori saz, ganjil. Dalam riwayat Imam Muslim melalui Ma'mar dari Zuhri disebutkan dengan lafaz yang demikian itu terjadi pada saat haji wada atau ketika penaklukan kota Makkah. Keraguan dalam riwayat ini bersumber dari Ma'mar, maka tidak perlu diperhitungkan karena yang benar hal itu terjadi pada saat haji wada. Ba'di Sofi, sebagian sof. Imam Bukhari menambahkan dalam kitabnya tentang haji dari riwayat putra saudara laki-laki Ibnu Syibah dari namanya hingga aku berjalan di hadapan sebagian saf pertama. Riwayat ini mendukung salah satu dari dua kemungkinan yang telah kami sebutkan pada kitab tentang ilmu. Falam yunkir dzalika alayya ahadun, tidak seorang pun yang mengingkari atas perbuatan tersebut. Ibnu Daqiq al-Id berkata, tidak hanya pengingkaran dijadikan Ibnu Abbas sebagai dalil diperbolehkannya perbuatan tersebut. Dalam hal ini Ibnu Abbas tidak berdalil dengan sikap mereka yang tidak mengulangi salat, karena tidak adanya pengingkaran lebih banyak memberi faedah hukum. Saya Ibnu Hajar katakan, maka perkataannya adalah bahwa sikap mereka yang tidak mengulangi salat hanya menunjukkan bahwa salat tersebut sah, namun tidak berindikasi akan bolehnya lewat di hadapan saf salat. Sementara tidak adanya pengingkaran menunjukkan bolehnya lewat di hadapan saf.
dan sekaligus menunjukkan sahnya salat. Dari hadis ini diperbolehkan keterangan bahwa tidak adanya pengingkaran merupakan hujah yang menunjukkan bolehnya suatu perbuatan dengan syarahnya, yaitu tidak adanya faktor yang menghalangi diingkarinya perbuatan tersebut, disertai pembuktiannya bahwa perbuatan itu telah diketahui. Dalam masalah ini seseorang tidak dapat mengatakan tidak ada jaminan bahwa perbuatan Ibnu Abbas tersebut telah diketahui Nabi, karena ada kemungkinan penglihatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah terhalang oleh sebab hal ini. Karena hal ini kita kemukakan karena kita telah mengatakan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dapat melihat dalam salat apa-apa yang ada di belakangnya, seperti beliau melihat apa yang ada di hadapannya. Telah disebutkan riwayat Imam Bukhari dalam kitab tentang haji bahwa Ibnu Abbas lewat pada sebagian saf pertama, sehingga tidak ada sesuatu yang menghalangi penglihatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun faktor-faktor tidak ada, maka besarnya kebutuhan mereka untuk menanyakan apa yang mereka alami telah cukup untuk membuktikan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui apa yang terjadi. Wallahu a'lam. Hadis ini telah dijadikan dalil bahwa lewatnya himar atau keledai di hadapan orang yang salat tidaklah memutuskan membatalkan salatnya. Dengan demikian hadis ini menghapus hukum yang ada dalam hadis Abu Dzar, seperti yang dikutip oleh Imam Muslim tentang terputusnya salat seseorang apabila ada himar lewat di hadapannya ataupun ada keledai yang lewat di depannya ketika salat. Tidak demikian pula dengan lewatnya wanita dan anjing hitam. Akan tetapi pendapat ini dapat dijawab bahwa lewatnya himar di hadapan mereka benar-benar terjadi saat Ibnu Abbas lewat sambil menungganginya. Sementara hal itu tidak berpengaruh karena surah atau pembatas bagi imam adalah pembatas juga bagi orang-orang yang ada di belakangnya. Adapun lewatnya himar di hadapan mereka setelah Ibnu Abbas turun darinya perlu dibuktikan. Ibnu Abdul Bar berkata, hadis Ibnu Abbas di atas membatasi cakupan hadis Abu Sa'id yang berbunyi, idza kana ahadukum yusolli fala yada ahadan yamurru baina yadayhi. Apabila salah seorang di antara kamu salat, maka janganlah membiarkan seorang pun lewat di hadapannya, karena yang demikian itu khusus bagi imam dan bagi yang salat sendirian. Adapun makmum tidak terpengaruh oleh yang lewat di hadapannya. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, dia menambahkan, semua ini tidak ada perselisihan di kalangan ulama. Al-Qadhi dia juga menukil tentang kesepakatan ulama yang menyatakan bahwa para makmum salat menghadap surah ke pembatas. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang apakah sutrah imam adalah sutrah bagi mereka ataukah sutrah mereka adalah imam itu sendiri. Tapi pernyataan ini masih perlu dipertanyakan karena Abu Razak telah meriwayatkan dari Al-Hakam bin Al-Amr Al-Ghifari, salah seorang sahabat, bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam salat mengimami para sahabatnya dalam suatu perjalanan, sementara di hadapannya terdapat sutra, lalu ada himar lewat di hadapan para sahabatnya, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi salat bersama mereka. Dalam riwayat lain yang juga dinukil oleh Abu Razak disebutkan bahwa Nabi bersabda kepada mereka, sesungguhnya himar itu tidak memutuskan salatku, akan tetapi ia telah memutuskan salat kalian. Keterangan ini cukup membuktikan kelemahan pernyataan adanya kesepakatan seperti yang mereka katakan. Lafaz judul bab di atas telah disebutkan dalam sebuah hadis marfu sampai pada Nabi yang dikutip oleh Al-Tabari dalam kitab Al-Awsat melalui jalur Suwaid bin Abdul Aziz bin Asim dari Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pembatas imam adalah pembatas bagi orang-orang yang berada di belakangnya.
Lalu At-Tabarin berkomentar, riwayat ini hanya dinukil oleh Suwaid dari Asim seorang diri, demikian perkataan At-Tabarani. Sementara Suwaid adalah seorang perawi yang lemah menurut para ahli hadis. Lalu lafaz tersebut dinukil pula dalam hadis dengan jalur periwayatan yang hanya sampai pada Ibnu Umar, sebagaimana dikutip oleh Abu Razak. Pengaruh perbedaan pendapat yang dinukil oleh Al-Qadhi ia nampak pada permasalahan apabila seseorang lewat di hadapan imam. Bagi mereka yang mengatakan sutrah imam adalah sutrah bagi makmum, maka kejadian itu membahayakan salat imam dan juga salat makmum. Adapun mereka yang mengatakan bahwa sutrah makmum adalah imam itu sendiri, maka kejadian tadi hanya membahayakan bagi salatnya imam namun tidak membahayakan bagi salatnya makmum. Ibnu Abbas ini telah disebutkan pada kitabnya tentang ilmu. An-Nafi' an Bani Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja yaumal Id amara bil harbati tud'u baina yadayhi wa yusalli ilaiha wan nasu wara'ahu wa kana yaf'al dzalika fi safari famani samin lamma takhadaha al-amar. Diriwayatkan dari Nafi dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keluar pada hari raya, beliau memerintahkan agar tongkat ditancapkan di hadapannya. Lalu beliau salat menghadapnya dan orang-orang di belakang beliau maksudnya. Beliau biasa melakukan demikian saat safar. Melakukannya demikian itu saat safar, berpergian. Dari sinilah maka diikuti oleh para pemimpin. Keterangan hadis. Amara bil harbati memerintahkan agar tongkat, yakni beliau memerintahkan kepada pembantunya untuk membawa tongkat. Dalam riwayat Imam Bukhari pada kitab salat 2 hari raya melalui jalur Al-Auza'i dari Nafi dikatakan, biasanya beliau berangkat pagi hari ke tempat salat, lalu dibawakan tombak dan ditancapkan di hadapannya. Kemudian beliau salat menghadap kepadanya. Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah dan Al-Ismaili menambahkan yang demikian itu karena salat terputus dilaksanakan di lapangan terbuka, sehingga tidak ada suatu pun yang dapat dijadikan sebagai sutra. Maka nayab al-dzalik, dan beliau biasanya melakukan demikian, yakni menancapkan tongkat di hadapannya apabila tidak ada tombak. Amin utama dari sinilah. Nah, yakni dari sisi inilah sehingga para pemimpin membawa tongkat untuk ditancapkan di hadapan mereka saat salat hari raya dan sepertinya. Kalimat terakhir ini telah dipisahkan oleh Ali bin Mishar dari hadis Ibnu Umar, di mana beliau memasukkannya sebagai perkataan Nafi seperti diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan saya telah menjelaskannya dalam kitab Al-Mudaraj. Kemudian dalam hadis ini terdapat keterangan tentang sikap hati-hati dalam salat membawa alat untuk mempertahankan dari musuh, khususnya saat berpergian, dan olehnya menggunakan alat-alat tersebut untuk sebagai faedah lainnya. Umar bin Syabah telah menyebutkan dalam kitab Akhbar Madinah dari hadis Sa'ad al-Qurz, Raja Najasyi telah menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah tombak. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpan tombak tersebut. Tombak itulah yang biasanya ditancapkan di hadapan imam saat salat hari raya. Disebutkan dari jalur Laits bahwa tombak yang biasa ditancapkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat salat hari raya berasal dari seorang laki-laki. Kaum musyrikin, laki-laki tersebut dibunuh oleh Zubair bin Awam pada perang Uhud. Lalu Nabi mengambil tombak itu dari Zubair
beliau biasa menancapkan tombak itu di hadapannya saat salat. Kedua, versi ini bisa saja dipadukan dengan mengatakan bahwa yang pertama digunakan adalah tombak dari Zubair sebelum datang tombak dari Raja Najasyi. Catatan dari hadis Abu Juhaifah telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara panjang lebar dan juga secara ringkas dalam kitab Toharoh bersuci bab menggunakan sisa wudhu orang lain. Dalam pembahasan tentang menutup aurat saat salat pada bab salat menggunakan pakaian merah, begitu pula Imam Bukhari telah menyebutkan hadis itu di bawah bab ini dan akan menyebutkan kembali setelah 2 bab kemudian. Demikian juga beliau menyebutkan pada pembahasan tentang azan dan 2 kali pada pembahasan tentang sifat salat Nabi serta 2 kali pembahasan tentang pakaian. Adapun jalur hadis tersebut dalam riwayat Imam Bukhari bertumpuk ada Al-Hakam bin Utbah dan Aun bin Abi Juhaifah. Keduanya dari Abu Juhaifah, akan tetapi masing-masing menukil lafaz yang tidak ditemukan pada yang lain. Lalu Syu'bah telah mendengar hadis yang dimaksud dari keduanya sebagaimana akan dijelaskan. An Aun bin Abi Juhaifah qala sami'tu abi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim bil batha wa baina yadayhi anazatun az-zuhra rak'ataini wal asra rak'ataini tamurru baina yadayhi al-mar'atu wal himaru. Diriwayatkan dari Aun bin Abi Juhaifah, dia berkata, aku mendengar bapakku berkata bahwasanya Nabi salat mengimami mereka batha, sementara di hadapannya terdapat tombak yaitu salat zuhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat, sementara wanita dan himar keledai lewat di hadapannya. Keterangan hadis, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihim bil batha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami mereka di batha, yakni batha di Makkah, yaitu suatu hamparan tanah luas yang terdapat di luar Makkah, dan tempat inilah yang biasa dinamakan al-Abatah. Demikian pula yang disebutkan dalam riwayat Abu al-Umais dari Aun. Dalam riwayat Adam dari Syu'bah dari Aun ditambahkan bahwasanya kejadian itu berlangsung pada tengah hari. Dari keterangan ini dapat ditarik kesimpulan seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi bahwa Nabi mengumpulkan 2 salat pada waktu salat yang pertama, namun ada pula kemungkinan makna perkataannya dan asar 2 rakaat, yakni setelah masuk waktunya. Wa baina yadahi anazatun, dan di hadapannya ada tombak. Dalam riwayat Abu al-Umais disebutkan Bilal datang lalu azan untuk salat. Kemudian beliau keluar dengan membawa tombak dan ditancapkan di hadapannya lalu mengumandangkan iqamat untuk salat. Dalam riwayat Umar bin Abu Zaidah dari Aun dari bapaknya dikatakan, aku melihat Rasulullah dalam sebuah kemah merah yang terbuat dari kulit, dan aku melihat Bilal mengambil air untuk wudhu Rasulullah. Lalu kulihat manusia berebutan sisa air wudhu tersebut. Barang siapa yang mendapatkannya maka dia mengusapkan ke badannya, sedangkan orang yang tidak mendapatkannya maka dia mengambil bekas air yang ada di tangan temannya. Disebutkan pula beliau keluar dengan menggunakan 1 setel pakaian merah seraya menyingsingkan lengan bajunya. Dalam riwayat Malik bin Mirwal dari Aun dikatakan, seakan-akan aku melihat bagian atas kedua betisnya. Kemudian dalam riwayat ini dijelaskan pula bahwa air wudhu yang diperebutkan oleh orang-orang tersebut adalah air sisa wudhu Nabi. Demikian pula yang terdapat dalam riwayat Syu'bah dari Al-Hakam dalam riwayat Muslim dari jalur As-Suhairi
Dari Aun terdapat indikasi bahwa kejadian itu berlangsung setelah beliau keluar meninggalkan Makkah. Hal ini dapat dipahami dari perkataannya. Kemudian beliau menantiasa salat 2 rakaat hingga tiba kembali di Madinah. Tamru baina yadai, lewat di hadapannya, yakni di antara tombak dan kiblat, bukan antara beliau dan tombak. Dalam riwayat Umar bin Abu Zaidah pada bab salat menggunakan pakaian merah disebutkan, aku melihat manusia serta hewan lewat di depan tombak. Pelajaran yang dapat diambil dalam hadis ini terdapat sejumlah faedah, diantaranya 1. Tabaruk, mencari berkah pada benda-benda yang pernah disentuh oleh orang-orang yang saleh. 2. Meletakkan sutrah, pembatas di hadapan seseorang yang salat jika dikhawatirkan adanya suatu yang lewat di hadapannya dengan menancapkan seperti tombak kecil. 3. Mereka salat saat safar, berpergian, lebih utama daripada melakukannya sebagaimana biasa berdasarkan indikasi berita bahwa Nabi melakukan perbuatan itu terus-menerus. Adapun permulaannya adalah setelah meninggalkan negeri tempat tinggalnya. 4. Dalam hadis ini terdapat keterangan tentang sikap hormat para sahabat terhadap Nabi. 5. Disukainya menyingsingkan dengan baju terutama saat safar, demikian pula membawa tombak atau yang sepertinya. 6. Syariat azan saat safar sebagaimana akan disebutkan dalam bab azan. Bolehnya melihat betis menurut ijma bila yang dilihat adalah laki-laki dan tidak ada kekhawatiran dan menimbulkan fitnah. Yang 8, bolehnya memakai pakaian merah, namun masalah terakhir ini diperselisihkan oleh ulama seperti akan disebutkan dalam kitab libas atau berpakaian, insyaallah. Baik, cukupkan saja dari saya, yang akan dilanjutkan oleh Al-Akh Effendi. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.